Hai guys, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Sebelumnya gue mau minta maaf ke kalian kalau gue sempat telat update karena ada kesibukan yang harus gue selesaikan. Di video kali ini gue akan ngebahas ending dari film horor berjudul Pet Sematary. Langsung saja kita simak baik-baik pembahasannya. Scene dimulai saat Rahel yang harus kembali pulang bersama anak laki-lakinya yang bernama Gage karena ia sangat khawatir dengan keadaannya Louis. Namun, tingkah lakunya Louis bisa tertebak olehnya bahwa ada sesuatu yang salah. Ia pun dibuat sangat kaget di saat anak perempuannya bernama Ellie telah tiba-tiba muncul secara tiba-tiba dengan wajah yang pucat dan menyeramkan. Louis menjelaskan bahwa ia harus menghidupkan kembali Ellie. Namun Rahel ternyata tidak bahagia dengan kemunculannya Ellie. Ia tahu Ellie telah mati dan telah menguburkannya. Ia tidak bisa menerima keadaan bahwa anak yang di depannya adalah anaknya yang telah mati. Ellie pun sadar akan keadaan ini, bahwa ibunya tidak menginginkan kehadirannya, dan dia pun berkata bahwa ia juga tidak menginginkan ibunya berada di sana. Scene berlanjut, di mana Ellie yang sudah berubah menjadi jahat, mengejar dan mencoba membunuh ibunya sendiri. Rahel masih sangat syok dan berusaha menenangkan dirinya. Kalau gue jadi si Rahel, gue udah langsung cabut dari rumah itu, apalagi gue udah ngeliat mayat itu berjalan. Ia pun mencoba rebahan, namun mendengar sesuatu dari dalam kamarnya. Dan benar saja, Ellie menyerangnya dengan pisau yang ia pegang secara tiba-tiba dan membuatnya kewalahan. Ayahnya yang sedang berada di luar rumah tidak mengetahui anak perempuan yang ia hidupkan kembali itu sedang menyerang istrinya. Di saat Rahel berusaha menghindar dari serangan Ellie, ia terluka parah di bagian tangan serta perutnya. Ia langsung menendang Ellie hingga terlempar. Dalam saat-saat terakhirnya, ia berusaha menyelamatkan Gex dari Ellie. Dengan kondisi yang terluka, ia membawa Gex kabur dari kamar itu, namun Ellie terus menghalanginya. Rahel pun membawa Gex ke kamar lain, lalu menutup rapat pintu kamar itu. Rahel menjadi sangat panik karena Ellie terus mengejarnya. Ia melihat ke arah jendela untuk kabur dari kejaran Ellie. Ia memecahkan kaca jendela dengan kursi. Gue pun saat melihat scene ini ikut deg-degan dibuatnya. Gex diberikan kepada Louis yang berada di bawah rumah. Louis yang melihatnya segera membantunya. Namun naasnya Rahel ditikam dari belakang oleh Ellie. Ia pun sangat kesakitan karena luka yang dialaminya sangat parah. Gex selalu dimasukkan ke dalam mobil oleh Louis dan berpesan untuk mengunci pintunya dan jangan membukanya untuk Ellie. Gex terlihat sangat sedih karena kejadian yang dialaminya. Kemudian Ellie tidak segan-segan menyiksanya dengan menekan pisau yang tertancap di tubuh ibunya dengan berkata, "Kau membiarkanku mati di jalan itu." Yang dimaksud Ellie adalah kejadian tragis ini, di mana ia berada di tengah jalan bersama kucingnya. Lalu sebuah truk besar menghantamnya hingga tewas. Lagian kenapa Ellie nggak langsung lari aja pas ngeliat ada truk? Ellie yang sangat membenci ibunya karena kejadian itu terus menyiksanya hingga akhirnya Louis menyusul Rahel ke kamar atas. Tapi Rahel sudah sekarat, dan ia berpesan untuk tidak menguburkannya di tanah keramat itu. Tapi ternyata Ellie berada di belakang Louis dan memukul pingsan dirinya. Kemudian Ellie langsung menyeret mayat ibunya ke tempat kuburan keramat tersebut, karena Ellie menginginkan ibunya hidup kembali. Tidak lama kemudian, Louis menyusul Ellie ke tempat kuburan tersebut dan menyadari bahwa Ellie harus dibunuh untuk kembali ke kematiannya. Louis pun segera keluar rumah.
Sebelum ia meninggalkan rumah tersebut, ia mengecek Gex terlebih dahulu apakah Gex dalam keadaan aman. Ternyata aman-aman saja. Sesampainya di kuburan, Louis mencoba berkomunikasi dengan Ellie dan menanyakan di mana ibu dan apa yang telah kau lakukan. Ternyata ibunya telah dikuburkan di tanah keramat tersebut oleh Ellie. Ellie menjadi sangat membenci ayahnya. Karenanya lah ia telah hidup kembali dengan keadaan yang tersiksa. Ellie juga mengetahui bahwa ayahnya lah yang menguburkannya serta kucingnya di tanah keramat tersebut sehingga mereka hidup kembali. Ellie membalasnya dengan menyerangnya dengan menggunakan pisau yang sama dan ingin membunuh ayahnya. Dan mereka pun terjadi gelut atau batu hantam. Ayahnya spontan menggigit tangannya Ellie agar terlepas dari serangannya. Namun, di saat Louis hampir membunuh Ellie, Louis tiba-tiba dituduk dari belakang oleh Rachel yang sudah kembali hidup dari kematiannya. Kemudian, Louis diseret dan dikuburkan di tanah keramat tersebut. Film ini diakhiri dengan Louis yang telah hidup kembali dan berjalan bersama Rachel, Ellie, dan kucingnya untuk menjemput Gex yang masih berada di dalam mobil. Mereka membakar rumahnya sendiri. Kemudian, Louis membawa Drigen yang berisikan minyak untuk membakar Gex hidup-hidup juga. Keluarganya menginginkan Gex untuk hidup bersama mereka yang telah mati. Sepanjang menonton film ini, gue hampir selalu menutup kedua mata karena banyak adegan-adegan di mana penonton seperti dibuat menjadi orang pertama, sehingga sukses membuat jantung gue berdegup kencang. Belum lagi, suara-suara creepy yang seolah siap mengejutkan gue kapanpun, tanpa ada aba-aba. Ya, kalian bisa memberikan saran film yang menarik untuk dibahas di video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, klik tombol like. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi film seru lainnya. Buat kalian yang belum menonton review alur keseluruhan dari film ini, kalian bisa mengunjungi TikTok official Movie Clips. Di sana gue sudah mereviewnya. Sampai jumpa di next review film selanjutnya.